Sahabat, kelimpahan air bukan hanya manusia yang bisa merasakan kenikmatannya. Bagi makhluk hidup lain pun, air memberikan manfaat yang banyak untuk kelangsungan hidup. Apalagi untuk hewan dan tumbuhan laut, tentu ini menjadi habitat mereka. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa air. Kali ini kita sudah siapkan banyak cumi, ikan layang, dan ikan lemuru. Kira-kira mau kasih makan apa ya? Nah, di tempat inilah kita mau kasih makan ikan-ikan yang ada. Sekali pakan dilempar, langsung disambar sama semua ikan yang ada. Wih, kenceng-kenceng banget ya. Ini dia, ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Ikan yang satu ini menjadi primadona kedua di dunia setelah udang. Dan yang perlu kita syukuri, perairan Indonesia kaya akan ikan-ikan tuna. Masya Allah. Sahabat, banyak cara untuk menikmati ikan tuna. Salah satunya dibuat menjadi sambal tuna seperti ini. Tidak melalui proses pembuatan yang panjang, membuat gizi dalam ikannya masih terjaga. Ikan ini mengandung nutrisi tinggi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Asam lemak omega 3-nya dapat membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, sambal tuna ini hasil usaha kuliner dari seorang ibu rumah tangga. Perpaduan cita rasa sambal dan ikan tunanya cocok banget buat sahabat pecinta pedas nih. Tapi di balik nikmatnya sambal tuna ini, ada kisah dari seorang ibu yang kerap disapa Nurul. Wanita yang memang menyukai sambal ini awalnya terinspirasi dari sang almarhumah ibunya. Karena beliau suka masak sambal. Nah, terus kebetulan yang masak sambal itu kan pakai ikan ya. Beliau pakai ikan tongkol. Nah, terus karena ternyata enak, kebetulan juga saya ini kan penggemar pedas. Akhirnya saya coba-coba bikin sendiri yang cabainya lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah begitu kumpul keluarga, saya sharing hasil sambal saya. Dan alhamdulillah mereka semua pada bilang suka. Awal merintis usaha ini tentu tidak mudah bagi Nurul. Tidak memiliki latar belakang di dunia perikanan, ia sempat salah memilih produsen ikan. Pada awalnya ia membeli ikan tuna hanya di pasar tradisional, tapi ternyata ikan yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya ikan yang sudah nginep 2 atau 3 malam sama beliau disimpan, dijual. Nah, kesulitannya itu adalah pada saat kita produksi, ternyata ikannya gatel. Akhirnya saya udah capek-capek ngupasin, nggak kepake. Dah, seperti itu. Ruginya adalah kita dua kali sangat rugi ya. Karena kita udah capek-capek belanja, udah bersihin ikannya, udah direbus. Uang juga kita yang keluarin tentunya nggak akan kembali kan. Ya udah dibuang lah itu ikan gitu. Ia pun akhirnya menemukan produsen ikan yang tepat di pasar Muara Baru. Ikan yang didapat tentunya jauh lebih sehat dan segar dengan harga yang lebih terjangkau. Nurul bisa memproduksi sambal tuna 2-3 kali seminggu, sesuai dengan banyaknya pesanan yang ada. Bahan yang ia butuhkan pun tidak sulit. Ada ikan tuna, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Pertama, kita blender bawang dan cabai hingga tercampur rata. Setelah itu, tuang ke dalam mangkuk. Dan siap kita masak. Kemudian kita masak si ikannya. Ikan dikukus selama 15 menit atau dirasa sudah cukup lunak. Setelah itu didiamkan beberapa saat dan kita suwir. Suwir seluruh daging ikan hingga kecil-kecil ya. Perhatikan juga duri-durinya sahabat, jangan sampai masih tersisa. Kalau per minggu kami rata-rata produksinya 400 botol, jadi menghabiskan itu kurang lebih 200 kilo ikan. Setelah itu kita goreng ikan di minyak panas. Masukkan ikan yang sudah disuwir tadi ke dalam penggorengan dan aduk. Kita masak ikannya hingga kering kecoklatan. Jangan lupa sambil terus diaduk ya sahabat.
supaya ikannya tidak mengendap di bawah. Kalau mengendap, ikannya akan kering dan ketika diaduk, minyaknya bisa muncrat kemana-mana. Ketika ikan sudah kering kecoklatan atau sekitar 40 menit, kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya. Langsung kita aduk lagi hingga merata. Aduk terus hingga minyak menyurut dan si sambal mengering. Wanginya makin kecium nih sahabat. Udah gak sabar mau cicipin pastinya ya. Mereka selain dapat kenikmatan makan sambal, mereka juga dapat kenikmatan makan ikannya. Ya apalagi kan hari gini kalau nggak suka ikan itu sangat rugi sekali, ya kan? Nah buat yang nggak suka gemar ikan, insya Allah dengan makan sambal ikan tuna saya, semuanya jadi sangat suka. Setelah didiamkan beberapa saat supaya tidak panas, sambal siap dimasukkan ke dalam botol dan dikemas. Masukkan perlahan-lahan, kemudian tutup hingga benar-benar rapat. Sambal ini tidak menggunakan bahan pengawet apapun loh sahabat. Jadi ketahanannya hanya 2 minggu setelah tutupnya dibuka. Disarankan untuk menyimpannya di lemari es ya. Dalam seminggu, ia bisa memproduksi sebanyak 400 botol. Usahanya ini tentu banyak dibantu oleh rekan ataupun tetangga. Jadi pertama penghasilan saya bertambah, saya juga bisa nabung, bisa berbagi, bisa berinfak, ya kan? Duka-dukanya adalah kalau ada reseller ini yang kabur, tidak bayar. Tapi saya percaya sama Allah, saya selalu berucap, apapun memang kalau memang itu udah rezeki saya, insya Allah akan kembali dan akan digantikan lebih banyak lagi. Itu prinsip saya. Ada 2 varian dari sambal ini, yang tutup merah varian sangat pedas, sedangkan tutup kuning varian pedas sedang. Harga per botolnya Rp15.000 dengan berat 225 gram. Siapa sangka inspirasi dari almarhumah ibunya yang hobi memasak sambal ikan menjadikan Nurul bisa menafkahi keluarganya seorang diri. Perjuangan yang sulit namun tidak sia-sia.